Shalom teman-teman semua, kita berjumpa kembali di channel Renungan TV. Pada video kali ini kita akan memberikan beberapa orang yang dulunya adalah pemuka agama Islam atau mantan kiai atau mantan murid sebuah pesantren akhirnya menemukan Yesus sebagai juru selamatnya. Apakah alasan mereka akhirnya memilih Yesus sebagai juru selamatnya? Langsung saja kita saksikan. Yang pertama ada Avraham Effendi Usman. Avraham Effendi Usman adalah seorang pendeta asal dari Aceh. Sebelum menjadi seorang pendeta, ia pernah mengabdi di sebuah pesantren 6 tahun lamanya. Namun kini ia telah menjadi seorang Kristen dan pembawa Injil. Bisa dikatakan latar belakang Bapak Effendi Usman mirip dengan Bapak Saifuddin Ibrahim. Mengetahui kebenaran Injil dan Yesus Kristus adalah Tuhan justru setelah memahami isi Al-Quran. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita dimiliki oleh Tuhan yang luar biasa. Saya teringat belasan tahun yang lalu ketika saya di sebuah pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren di Aceh Utara. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Anda dan saya bersaksi tentang kekayaan, Anda sukses, malaikat di surga tidak akan bersorak-sorak. Malaikat bersurga tidak akan bertepuk tangan. Ketika Anda bersaksi dari miskin Anda menjadi kaya setelah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, malaikat di surga pun Bapak Ibu tidak akan menepuk tangan, bertepuk tangan, bersorak-sorak. No, tidak akan. Tahu Bapak Ibu, kapan malaikat bertepuk tangan? Ketika Anda dan saya bertobat. Disitulah malaikat bersorak-sorak. Berlibu-ribu berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorak ketika ada orang yang bertobat. Ketika Anda sukses, kaya, sembuh dari segala sakit penyakit, malaikat diam saja Bapak Ibu. Tetapi ketika ada orang yang bertobat, Anda dan saya bertobat, meninggalkan hidup lama, berpaling kepada Bapa Yahweh, di situ Bapak Ibu beribu-ribu malaikat, berlaksa-laksa malaikat bertepuk tangan. Bukan berarti kesuksesan itu tidak penting, kekayaan itu tidak penting, itu bagian daripada kerajaan. Datang Pak kepada Yesus. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menyelamatkan siapapun orang di dunia ini. Kalau dia datang kepada Yesus Pak, Yesus menyelamatkan. Saya saja Pak, orang Aceh yang tidak paham apa-apa. Bahkan saya pernah di pesantren 6 tahun. Saya bisa datang kepada Yesus. Bagaimana dengan Bapak? Yang kedua ada Yosua Muhammad Yasin. Yosua Muhammad Yasin adalah dulunya seorang ustadz, guru ngaji. Selain itu, dia adalah seorang pelopor pembakaran gereja di desa Citayam dekat Mauke Parung Bogor. Namun sekarang ia sudah bertobat dan dipilih Tuhan seperti Rasul Paulus. Dia termasuk orang yang pemberani mengambil resiko. Di tengah keluarganya dan lingkungannya, ia sempat mau dibunuh dan hampir mati. Namun Tuhan memberikan keajaiban, padahal tadinya ia adalah orang yang sangat benci kepada orang Kristen, khususnya kepada pendeta. Namun tidak disangka, dia bertemu siapa itu sebenarnya jalan yang lurus, yaitu hanya Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya berasal dari suku Sunda,
Citayam, tahu dari Citayam ya? Daerah Bogor. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim. Ayah saya seorang kiai. Saya termasuk anak terakhir dari istri nomor 5. Tahun 2000 saya kenal Tuhan. Kenapa? Pendeta. Yang ketiga ada Roni Makassar. Roni Makassar itulah sebutan untuk seorang yang dulunya adalah laskar jihad dan juga anak seorang kiai dari Sulawesi Selatan. Dan sekarang ia telah menjadi seorang Kristen dan telah melayani Tuhan. Inilah kesaksian Roni Makassar. Saya mau bersaksi, saudaraku, bagaimana saya diselamatkan Tuhan dari lumpur dosa. Saya benar-benar manusia paling kecil, saudaraku. Saya manusia benar-benar bagaikan sampah di mata masyarakat. Karena apa, saudaraku? Saya bunuh manusia 17 orang. Saya masuk penjara 8 kali. Saya bakar gereja 4. Saya bakar Alkitab sekitar 10.000. Orang ada pergi, ada tanda tambah di sini, tanda salib, saya pukul, dia melawan, saya bunuh. Karena saya wakil ketua jihad. Bapak saya namanya Kiai Haji Karaeng Samsudin. Bapak saya asli Makassar, punya yayasan pesantren Hidayatullah di Makassar Goa 1 di Sulawesi Tengah Palu. Dan bapak saya sudah 6 kali naik haji, mama juga sudah haji umroh. Istilah katanya haji mabrur. Haleluya. Tetapi di balik dari situ tidak ada keselamatan. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Daud Silwanus Rajawali. Kesaksian Kiai Hikmah yang sakti, banyak ilmu dan berasal dari Kutai. Bapak Daud Silwanus Rajawali saat menjalani tirakat puasa 4 bulan, di bulan kedua ia bertemu seorang anak muda yang penuh Roh Kudus di dalamnya. Kemudian anak muda ini menginjili Kiai Daud Silwanus Rajawali. Karena tidak terima dengan perlakuan anak muda itu, akhirnya Daud Silwanus Rajawali memberikan tantangan kepada pemuda itu, yaitu dengan mengadu ilmu. Namun setelah mereka mengadu ilmu, akhirnya Kiai Daud hijrah menjadi pengikut Yesus dan sekarang menjadi pendeta. Puji Tuhan, saya terima kasih kepada Roh Kudus lewat hambanya yang ada di tempat sini untuk memberikan kesempatan saya untuk bersaksi dari mana Tuhan mengubahkan saya dari seorang ulama menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Puji Tuhan, bukan suatu kebetulan kita ini bisa bertemu pada sore hari ini, tapi atas kehendak Tuhan kita bisa bertemu. Di saat mana mungkin saudara banyak kesaksian saudara, bagaimana Tuhan diubahkan saudara menjadi hambanya, menjadi umatnya.
Tapi ini saat ini kebetulan saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah saya. Ini terjadi, nama saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Daud Silwanus Rajawali. Saya pendeta di salah satu gereja di Kramat Jati, dan puji Tuhan saat mana saya diubahkan Tuhan tahun 96, saudara, tepatnya bulan Oktober. Saat itu memang rasanya hampir tidak percaya. Seorang ulama yang memang militan dalam soal akidah, dalam soal kepercayaan, kemudian Tuhan ubahkan melalui mimpi. Ini bukan main, saudara. Saya mempunyai salah satu padepokan yang bernama Holy Fatima Field Art yang berada di Sukabumi, tepatnya di kaki Gunung Gede, saudara, dengan cukup banyak dari jemaat yang ada dari beberapa baik dari Jawa Tengah, Barat maupun Timur. Puji Tuhan, saudara. Biasa setiap kiai haji ini ya, khususnya ilmu hikmah, karena saya kiai haji dalam soal hikmah, saudara kalau mengetahui yang namanya ilmu kanuragan, ilmu kontak, kemudian ilmu pelet, ilmu apa semua ya, itu dulunya saya gurunya. Tapi puji Tuhan, itu bukan satu kebanggaan bagi saya, karena setelah saya di dalam Tuhan itu kesia-siaan semata-mata. Puji Tuhan, saudara. Biasa seorang ulama hikmah ini mempunyai amalan, dan amalan saya adalah setiap bulan, setiap tahunnya itu saya adakan tirakat, ya, adakan puasa itu selama 4 bulan. Dan 4 bulan di tahun 96 itu saya adakan kebetulan di Masjid Istiqlal, yang sebenarnya kalau saudara tahu, biasa saya selalu adakan tirakat ini saya selalu adakan di gunung-gunung yang sunyi, ya, kemudian di tempat-tempat sunyi, masjid-masjid yang tua. Tapi ini entah bagaimana saya tiba-tiba menginginkan untuk saya tirakat di Masjid Istiqlal. Indah kalau kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Kenapa sekarang ini Pak Yontan Kedari berbondong-bondong mau datang kenal Yesus? Karena apa? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Alangkah sedihnya kalau saudara sudah kenal Yesus, tetapi centang berenang, tidak tahu kuasa Tuhan itu ada apa tidak, tidak tahu mau bekerja atau tidak. Padahal sejak engkau menerima kasih Yesus, maka engkau harus berbuah. Amin. Amin. Peka hatimu terhadap teriakan apa? Roh yang sekarang ini berkata, tolongkah. Mungkin saudara pikir, oh itu hamba Tuhan punya pekerjaan. Bukan saya. Dengan sahabat, sejak engkau mengakui Yesus itu Tuhan, engkau sudah menjadi hamba, dan engkau harus berdoa. Minimal doa, karena doa orang benar padaku besar sekali kuasanya. Saya ini salah satunya korban dari doa orang benar. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Nah, itu dia beberapa orang tadi telah kita tonton videonya yang bersaksi mengenai apa alasan mereka akhirnya masuk menjadi seorang Kristen dan menjadi pengikut Kristus. Oke, semoga video ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang mendengarkannya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Terus dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe di bawah, dan jika berkenan tinggalkan komentar Anda di bawah dan share ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.